Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali ke dalam talk show Lampung Penyangga Pangan Nasional Aman Covid. Baik dengan Pak Yusuf Barusman tadi, kartu petani berjaya dan asuransi. Nah ini sinkronisasi. Sepertinya apa manfaat dari petani ikut dalam kartu petani berjaya ini, Pak? Iya, pertama kalau kita bicara secara umum tentu dia mendapatkan dalam satu keanggotaan gitu ya, keanggotaan untuk peningkatan produksi, produktivitas maupun juga keuntungan petaninya. Dengan cara apa? Dengan cara menjamin ketersediaan faktor produksinya, yaitu pupuk yang selama ini juga suka bermasalah ya, pupuk subsidi maupun non subsidi, kemudian bibit unggul, kemudian juga faktor-faktor produksi yang lain. Yang kedua, pembinaan usaha tani gitu loh ya, karena kita juga di program ini punya demplot bagian dari research and development untuk bagaimana mendapatkan pola atau metode usaha tani yang paling baik begitu untuk meningkatkan produktivitas tadi, dan itu mereka akan mendapatkan prioritas pertama untuk implementasinya. Nah yang ketiga tentu tadi mereka mendapatkan tadi fasilitas asuransi ya, usaha tani pertanian UTP yang mungkin itu didanai oleh pemerintah ya. Kemudian juga mereka tergabung dalam satu aplikasi yang namanya Pasar Tani ya, yang ini mereka bisa mendapatkan fasilitas bagaimana pasar pertaniannya, karena di situ kita tawarkan pertemuan antara penjual dan pembeli supaya mendapatkan fasilitas harga yang paling efisien gitu, yang paling fair. Kemudian yang selanjutnya tadi kita bicara memfasilitasi permodalan ya, melalui perbankan ya, khususnya dengan bank-bank kerjasama kita yang sudah ada ini, misalnya kayak Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, termasuk Bank Lampung ya. Banyak sekali lah, termasuk di dalamnya adalah mereka akan mendapatkan prioritas terkait dengan program-program pemerintah ya, untuk khususnya pembinaan pertanian maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti beasiswa anak petani ya, itu semua bisa kita cover gitu. Kemudian untuk nilai tambah petani sendiri bagaimana Pak di Lampung ini? Dengan adanya program ini apakah akan penguatannya? Ya, harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu nanti, karena ini kan juga masih baru mulai, sistem ini kan sistem yang berjalan terus-menerus berjalan, yang nanti kita record datanya, kita analisis ya, dan mungkin baru 2-3 kali masa panen baru akan terlihat bagaimana dampaknya begitu loh, karena sekarang ini ya dampak kalau secara ini tadi Pak Kusnadi, kalau dari sisi produksi oke lah mungkin tidak begitu berdampak, tapi yang berdampak signifikan ini dari sisi market ya, pasar, karena memang ini sebenarnya ada konsekuensi dari sisi positifnya ya, karena berarti ekonomi Lampung ini exposure eksternalnya tinggi dia ya, sebagian besar terkait pertanian ini kan dijual keluar ya, DKI maupun ekspor gitu loh. Nah pada saat tujuan pasarnya ini bermasalah, permintaannya tertekan atau turun, maka pasti harga akan terdampak. Ini yang sekarang terjadi, tapi kita tidak bisa berputus asa sampai situ. Kita harus cari jalan lain bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambahnya melalui tadi integrasikan dengan sektor hilirnya. Tadi disampaikan Pak ini juga dari bagaimana meningkatkan nilai tambahnya dengan membangun agroindustrinya sehingga meningkat nilai tambah bagi petani. Yang kedua, kita membangun namanya sistem pertanian terpadu, integrated farming system. Nah ini supaya bagaimana nilai keekonomian dari satu komoditas itu bisa maksimal kita dapatkan untuk petani gitu loh. Jadi jangan cuma persentase kecil saja dia dapat ya untuk nilai keekonomiannya. Kemudian kita juga sentuh terkait dengan kelembagaannya ya, melalui corporate farming, karena kalau selama ini kan petani ini ya saya katakan tadi sebagian besar khususnya pertanian rakyat, mereka tidak cukup berpikir atau berparadigma komersil gitu loh, sehingga kita harus masukkan ke sisi kelembagaan bagaimana mereka bisa melakukan usaha tani ini secara
dalam tanda kutip berorientasi komersil, maka dengan cara corporate farming tadi gitu. Berarti memang ada kaitannya satu dengan yang lain, saling menyambung ya. Kemudian ke Pak Nilai Kelana tadi, ini menyambung dari pernyataan dari Pak Yusuf Barusman, harus ada nilai komersil. Nah tadi disebutkan pengolahan dari beras menjadi premium. Nah ini sudah dilakukan Lampung Tengah atau seperti apa? Atau dari dinas sendiri sudah melakukan untuk hal itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi pengolahan padi menjadi beras ini kan menyangkut masalah pabrik. Jadi kalau pabriknya itu memang baik, ya itulah kualitas daripada beras itu sendiri. Nah problem di Lampung Tengah, ya ada banyak sekali pabrik-pabrik yang kecil-kecil. Nah untuk meningkatkan kualitasnya menjadi beras premium, nah ini yang kita belum ada. Makanya saya bilang kan kesurplusan Lampung Tengah ini dimanfaatkan oleh orang luar. Karena kita belum membangun pabrik yang punya kapasitasnya besar, sama mengeluarkan mutu beras yang bagus. Nah, sedangkan di luar itu punya, mereka ambil beras Lampung Tengah, bawa keluar jadi beras premium. Nah itu masalah kita di Lampung Tengah. Jadi keuntungannya dipetik oleh orang luar. Sudah ada solusinya untuk itu Pak? Sampai sekarang ini lagi dicarikan solusinya. Mungkin bisa ke Pak Yusrif Mulyadi menjawab dari pernyataan ini. Ini tentang kesiapan modal tentunya ya. Bagaimana pabrik untuk mengolah beras menjadi premium ya. Jadinya apakah BRI siap untuk menangani permodalan itu ya? Jadi petani juga bisa mendapatkan nilai tambah dari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Cici. Pasti, BRI pasti sangat tertarik untuk pembiayaan itu Bu. Dari pabrik kecil kita tingkatkan menjadi pabrik besar. Memang kita hadir di daerah tujuannya untuk seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Kadang-kadang kami itu tidak dapat informasi lengkap seperti itu. Nah nanti kalau Bapak Kadis punya data lengkap, silakan hubungi kami, punya kantor cabang di Bandar Jaya Pak, di Lampung Tengah. Bapak silahkan akses gitu. Kita sudah banyak membiayai Pak pabrik guler ya. Guler itu sampai yang size-nya sangat besar, sampai sangat modern banget, sampai bisa membuat beras itu menjadi putih gitu seperti itu Pak. Premium ya, kita sudah punya pengalaman itu Pak, nggak ada masalah, kami siap lah untuk itu. Malah kami memang mengharapkan itu, jadi kita hadir di sana itu memang tujuannya untuk memajukan perekonomian daerah setempat. Dan kendala-kendala yang dihadapi petani atau yang oleh pengusaha di Huler ini sebenarnya bisa didiskusikan dengan teman-teman kami di lapangan. Kendalanya apa? Sebenarnya persyaratan bank itu bagaimana kita bisa memitigasi risiko. Pemberian kredit itu identik dengan pemberian risiko. Nah, bagaimana risiko ini bisa dimitigasi? Pasti ada diskusi panjang, asesmen antara pihak bank dengan calon debiturnya. Nah, pertama dari tadi yang saya bilang, dari segi legalitasnya semuanya mendukung. Artinya ini bukan usaha liar. Kemudian yang kedua, dari kompetensi, pengalaman sangat menentukan. Sudah berapa lama dia bergelut di bidang pertanian? Sudah berapa lama dia menangani masalah perpadian, perberasan? Itu akan mengukur kita. Oh ini risikonya sedang ke bawah, ini sedang ke atas. Nah untuk risiko sedang ke bawah, kita tuh gampang sebenarnya. Kita tuh malah berusaha untuk menarik yang belum bankable itu menjadi bankable semuanya. Nah yang besar memang kita perlu asesmen lebih ya. Bagaimana mengamankan supaya setelah kredit kita berikan ke debitur tuh harus mampu membayar ke kami. Karena bagaimanapun uang itu adalah uang masyarakat. Nah, kami ini menjalankan fungsi intermediasi kan. Ada masyarakat yang kelebihan uang nabung ke bank menyalurkan ke yang butuh kredit. Betul. Nah, kita harapkan yang kami salurkan dalam bentuk pinjaman membayar tertib. Betul. Nah, kalau debitur tidak membayar tertib, kita kan kesulitan untuk membayar berarti ada tunggakan ya jadi Pak ya. Harus seperti tetap itu. Ya namanya pinjaman harus tetap dikembalikan ya Pak. Ya, begitu. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, kita sudah ada di penghujung talkshow kali ini. Kita banyak sekali mendapatkan informasi terkait dengan pertanian, terkait dengan pembiayaan, program Kartu Petani Berjaya, sumber pangan di Lampung Tengah dan daerah sekitarnya. Masih banyak lagi kita akan informasi yang kita dapatkan. Talkshow kali ini Lampung Penyangga
Pangan Nasional Aman COVID dalam perayaan HUT Lampung Pos ke-46 dan Radio Sai ke-6. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan talk show selanjutnya di acara yang berbeda dan tema-tema yang menarik. Terima kasih kepada narasumber sudah bergabung bersama kami dan selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Terima kasih.